Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberi kemudahan kepada kita bisa kembali bertemu di Masjid Al-Qitar ini dalam rangka untuk tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat dengan kebenaran dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran, saling bertemu karena Allah, saling cinta karena Allah, saling bersaudara karena Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setiap insan siapapun orangnya tentu mendambakan sebuah keberuntungan dan kebahagiaan. Dan tentu dia tidak mau terjatuh dalam kerugian atau menjadi orang yang merugi. Itu sebuah kemestian dan kepastian yang ada pada setiap insan. Harapan, dambaan, cita-cita, itu semuanya pasti demikian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam Islam upaya untuk mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan tidak bisa dicapai dengan semata-mata angan-angan. Tidak bisa dicapai dengan semata-mata mendamba atau mengharap. Yang namanya sebuah keberuntungan dan kebahagiaan itu harus dengan cara melaksanakan, mengupayakan hal-hal yang membawa kepada kebahagiaan tadi. Melaksanakan, mengerjakan hal-hal yang membawa kita kepada keberuntungan tadi. Begitu pula barakallahu fikum, selamat dari berbagai macam kerugian-kerugian yang ada juga tidak bisa dicapai dengan semata-mata berangan-angan. Angan-angan jangan merugi, jangan jadi orang yang rugi. Tidak cukup. Harus juga dengan amalan, dengan tindakan nyata. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan kita jatuh dalam kerugian atau menjadi orang-orang yang merugi. Butuh aplikasi. Kaum muslimin rahimakumullah, perlu diketahui
bahwasanya keberuntungan atau kebahagiaan dalam pandangan Islam itu tidak semata-mata duniawi, tidak semata-mata urusan-urusan keduniaan, tidak semata-mata kehidupan dunia, tetapi lebih daripada itu, keberuntungan dan kebahagiaan dalam Islam lebih difokuskan pada urusan agama seseorang, dan yang lebih penting lagi ialah urusan akhirat seseorang. Terkait dengan urusan dunia, itu jelas. Semua orang kepingin beruntung dalam dunianya, berhasil dalam dunianya, bahagia dalam dunianya. Itu diiyakan dalam Islam, dimasukkan dalam pandangan Islam, tidak dibuang, tidak dihilangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya, datang dari sejumlah sahabat, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, arba'un minas sa'adah. Ada 4 macam kebahagiaan, termasuk daripada kebahagiaan keberuntungan. Riwayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah menjelaskan tentang kebahagiaan yang sifatnya duniawiyah. Dan ternyata Rasul menjulukinya dengan kebahagiaan, dengan keberuntungan. Ada 4 kata beliau. Yang pertama ialah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Itu masing-masing, mungkin sepeda ontel, mungkin sepeda motor, mungkin mobil, dengan kelasnya masing-masing. Termasuk kebahagiaan ialah ketika seseorang itu memiliki sebuah kendaraan yang nyaman menurut dia. Duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Yang kedua, al-baitul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas. Biasanya kalau luas ada keterusannya, megah, luas. Itu pun juga kebahagiaan duniawi. Orang itu kalau memiliki sebuah rumah yang luas, cukup untuk semua anggota keluarganya, ada ruangan-ruangan tertentu yang dia inginkan, ada ruang tamunya, ruang tengahnya, ruang belakangnya, ruang bermainnya, ada tamannya, tempat tidurnya, dan segala macamnya lengkap sebagaimana yang dia impikan. Itu merupakan kebahagiaan duniawi atau ukhrawi? Duniawi. Yang ketiga, al-mar'atu shalihah, istri yang salehah, mendapatkan pendamping hidup yang salihah, muslimah, salihah, abidah yang taat beribadah kepada Allah, muti'ah yang mentaati suaminya, yang bisa mengurus rumah tangga dengan suami dengan cara yang baik. Itu kebahagiaan. Yang ini duniawi sekaligus ukhrawi. Karena wanita yang salihah akan mendorong suaminya untuk bisa mentaati dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, antakuna ma'isyatuhu fi baladih. Penghasilannya, mata pencahariannya, namanya ma'isyah, itu di tempat asalnya, tempat dia domisili. Masya Allah. Ini 4 bentuk kebahagiaan. Enggak ada yang kurang Pak ya. Mata pencaharian ada. Ada income, pemasukan rutin. Dia sudah punya mata pencaharian. Dan yang lebih membahagiakan, tidak jauh-jauh. Di tempat dia domisili.
Tidak harus merantau keluar pulau, keluar negeri, jauh dari sanak famili. Tidak perlu. Di dekatnya dia saja. Ada mata pencaharian di tempat dia berdomisili. Rumahnya luas. Kendaraannya nyaman. Istrinya salihah. Masya Allah. Bahagia apa ini Pak? Masya Allah. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan seluruhnya atau sebagian besarnya duniawi. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, dalam pandangan Islam, yang namanya kebahagiaan duniawi juga dilihat. Dan yang paling penting ialah ukhrawi. Tidak semata-mata rumah yang luas. Tidak semata-mata kendaraan yang nyaman. Tidak semata-mata mata pencaharian yang lancar dan di tempat tinggal, tempat domisili. Tidak semata-mata istri yang salihah. Ada perkara yang lebih daripada itu yang harus diperhatikan oleh masing-masing kita, yaitu kebahagiaan yang terkait dengan agama kita, dan yang lebih terpenting lagi kebahagiaan terkait dengan ukhrawi kita. Dan puncak kebahagiaan yang diraih seorang hamba ialah nanti di hari kiamat dia dimasukkan dalam surganya Allah Taala dan dijauhkan dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya yang menerangkan bahwasanya puncak kebahagiaan ialah nanti yaumul qiyamah dengan surga. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal mata'ul hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya masing-masing jiwa itu pasti akan merasakan mati. Dan kalian nanti akan ditepati, dilengkapi pahala kalian di hari kiamat. Maka kata Allah, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah, faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung, dia telah berbahagia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Dalam ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, Allah hendak menerangkan kepada kita, kepada umat manusia, kepada kaum muslimin wal muslimat, kebahagiaan itu jangan diukur dengan semata-mata duniawi. Yang namanya keberuntungan jangan diukur dengan semata-mata kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, menipu. Dan diingatkan kebahagiaan yang hakiki, yang sempurna, yang paling puncak ialah nanti di akhirat dengan dimasukkan dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Ini puncaknya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim di samping juga memperhatikan urusan duniawiyahnya yang halal. Kita sebagai seorang muslim ini harus lebih mengedepankan perkara-perkara yang membawa kebahagiaan hakiki tadi. Hal-hal yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Taala. Perkara yang sifatnya ukhrawi, perkara yang sifatnya agama. Pada kesempatan sore hari ini akan saya bawakan beberapa gelintir ayat. Tidak usah banyak-banyak, dikarenakan sangat banyak ayat yang menerangkan tentang kebahagiaan, keberuntungan. Saya bawakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim yang disebutkan di situ kriteria-kriteria, ciri-ciri orang yang beruntung, yang bahagia, dan semuanya amalan, semuanya amalan. Dan semuanya ukhrawi, dini, terkait dengan agama kita. Di antaranya yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun
Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Insyaallah coba yang hafal ayat. Dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat-sifatnya orang-orang yang beriman yang dijamin keberuntungan, yang dijamin kebahagiaan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qad aflahal mu'minun." Qad, sungguh, aflaha, telah beruntung, telah berbahagia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Yang dibahas sekarang iman. Iman itu duniawi apa ukhrawi? Ukhrawi terkait dengan agama kita. Tegas Allah mengatakan dalam ayat ini, qad aflah, sungguh-sungguh telah beruntung, telah berbahagia orang-orang yang beriman itu. Syarat iman, syarat beruntung harus menjadi mukmin dulu, harus menjadi muslim dulu, berislam, beriman terlebih dahulu. Setelah itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah ayat-ayat yang setelahnya yang menerangkan tentang kriteria dan sifatnya orang yang beriman. Itu semuanya merupakan sifatnya orang yang beruntung dan ujungnya nanti surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah mengatakan setelah itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, sifat yang dikandung dalam ayat ini tidak semata-mata salat. Orang yang beruntung adalah orang yang mengerjakan salat, ibadah salat yang 5 waktu yang wajib. Dan tidak semata-mata salat, ada ketentuan tambahan, yaitu khusyuk dalam salatnya. Yang namanya khusyuk dalam salat, mengerjakan salat dengan tumak ninah, dengan tenang, dengan khusyuk, terpenuhi semua rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, sesuai dengan contoh salatnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan tenang ibadah itu. Takbir Allahu Akbar memulai salatnya, diresapi takbirnya, dibaca iftitah setelah itu, Al-Fatihah, surat dibaca dengan tartil, dengan tenang, penuh kekhusyuan, mentadaburi makna ayat yang dia baca, tidak terburu-buru, tidak lalai, fokus dalam salatnya, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk, terus sampai akhir salatnya dikerjakan dengan penuh ketenangan, tumakninah, kekhusyuan, membaca zikir-zikir salat yang diajarkan dalam Islam dengan penuh tadabbur. Tadabbur itu meresapi apa yang dia baca. Itu sifatnya orang yang beruntung dalam ayat ini. Jadi tidak semata-mata sholat. Kalau cuma sholat kemudian sholatnya kayak ayam makan jagung, tidak masuk dalam riwayat ini. Atau sholat tapi tidak khusyuk, tidak tumakninah, tidak tenang. Sholat gerakan tangannya ke sana kemari, megang kepala, megang ini, megang itu, garuk-garuk, ngurusi ininya dan segala macamnya. Maka tidak dimasukkan dalam riwayat ini, dalam ayat ini. Harus khusyuk dalam salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang terpenting tata cara salatnya harus sesuai dengan contoh Rasul alaihi salatu wasallam. Shallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Hendaklah kamu salat sebagaimana engkau melihat aku salat. Dari mulai takbir sampai salam harus sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari laghwun. Laghwun itu kaum muslimin rahimakumullah punya dua pengertian. Orang-orang yang berpaling dari laghwun.
Laghun dua pengertian. Yang pertama ialah laghun itu dimaknakan dengan perkara sia-sia yang mengandung unsur dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Laghun. Perkaranya sia-sia sekaligus ada unsur dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya orang yang berbahagia, yang beruntung, dia itu berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia tadi dan mengandung unsur dosa. Contohnya, Pak? Apa kira-kira contohnya ini? Perkaranya sia-sia, nggak ada manfaatnya, dosa lagi. Kok diem aja ini? Gimana Pak Teguh? Contohnya apa nih Pak Teguh? Hah? Mencuri Pak ya? Mencuri itu menurut dia manfaat. Kalau berhasil kan dapat banyak Pak. Laghur itu lebih banyak pada perkara yang sifatnya main-main. Permainan yang sia-sia, tapi ada unsur dosa Pak. Hah? Ngerasani riba. Apa lagi Pak? Apa lagi nih Pak? Contohnya tuh yang tegas gitu loh, yang jadi orang tuh ngerti bagaimana yang haram itu. Contoh yang sangat tepat, yang namanya laghun, perkara sia-sia yang jelas-jelas haram dan dosanya, yang berbau porno. Melihat tayangan-tayangan porno, itu kan perkara main-main, sia-sia, dosa lagi. Dan yang semisal itu dari perkara-perkara diharamkan dalam Islam dan perkara yang sia-sia. Mana yang kedua? Perkaranya itu tidak ada faedahnya. Perkara main-main yang tidak ada faedahnya, walaupun tidak ada unsur keharamannya. Barakallah. Ini orang yang beriman, yang beruntung itu berpaling dari yang semacam ini. Barakallah. Ini sifat yang kedua. Yang berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Ini tentunya bagi mereka yang punya harta benda yang terkena kewajiban zakat, sudah mencapai nisab dan 1 haul. Ketika dia terkena kewajiban zakat, sifatnya orang yang beruntung ialah mengeluarkan zakatnya. Zakatul mal. Juga termasuk zakat ialah zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrahnya dia. Juga termasuk di dalam ayat ini adalah orang-orang yang suka berinfak dan suka bersedekah. Infak dan sedekah untuk kepentingan fisabilillah, membantu fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa yang tidak mampu, yang sifatnya sedekah sunnah. Itu sifatnya orang-orang yang beruntung. Untungnya itu nanti di akhirat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Satu rangkaian ini. Yang berikutnya adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali dari istri-istri mereka sendiri, dan yang kedua budak-budak perempuan mereka sendiri. Yang ini nggak ada masalah, tidak mengapa. Dan barang siapa yang mencari jalan keluar selain ini, maka dia termasuk orang yang melampaui batas.
Ini sifat yang berikutnya. Di antara sifat orang-orang yang beruntung kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah adalah orang yang betul-betul ekstra menjaga kemaluannya. Ditaruh di barang halal. Dalam Islam yang halal untuk laki-laki itu cuma dua. Istri dan yang kedua budak perempuan. Bukan membantu rumah tangga ya. Jangan salah paham. Hamba sahaya budak perempuan yang dia miliki. Adapun yang halal untuk wanita satu saja. Suaminya dia seorang. Suaminya seorang. Saya nggak mengatakan suami-suaminya, tapi suaminya seorang. Wanita tidak boleh poliandri. Laki-laki boleh poligami. Itu bedanya. Minimal istri satu, budak satu. Nggak poligami ya? Nah. Allah ya. Ini yang halal. Selebihnya tidak diperbolehkan. Barakallah. Sehingga dalam Islam betul-betul diatur yang satu ini. Dianjurkan sangat bagi para pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang sudah siap untuk menikah, segera untuk menikah. Supaya dia bisa menjaga kemaluannya dan menaruhnya di tempat yang halal, sehingga dia termasuk golongan orang yang beruntung, yang berbahagia. Sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, orang yang kemudian tidak bisa menjaga kemaluannya, suka jajan di luar, zina, orang yang merugi. Atau yang disebutkan dalam ayat ini, orang-orang yang mencari jalan yang lain selain istri, selain budak, selain menikah. Yang dimaksudkan oleh mereka ialah selain itu. Sama-sama laki-laki, homo, ini haram. Atau bukan dengan manusia, lebih kejam lagi. Dengan hewan, lebih kejam lagi. Ini haram. Atau ini perkara yang dibahas panjang lebar oleh para ulama kita, ialah menggunakan apa Pak? Menggunakan tangan. Bahasanya apa? Melakukan yang namanya onani. Ini diharamkan dalam Islam. Termasuk dalam ayat ini. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Dan barang siapa yang mencari selain itu, maka dia termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Kata para ulama, yang dimaukan dengan ayat ini ialah sikap onani. Ini hukumnya haram. Sehingga kalau siap menikah, langsung menikah. Jangan tunggu waktu, langsung menikah. Baik dia putra atau dia putri. Ditaruh di tempat yang halal, supaya dia bisa menjadi orang yang beruntung, orang yang bahagia dunia dan akhirat. Selain pernikahan yang sah, itu semuanya tanda-tanda orang yang merugi dunia akhirat. Allahu a'lam. Ayat berikutnya lagi. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya dan janjinya. Amanah itu sesuatu yang dipercayakan orang lain kepada dia. Dikasih amanah, dia tunaikan. Amanah harta, dia tunaikan. Amanah wasiat, dia tunaikan. Amanah wakaf, dia tunaikan. Amanah hibah, dia tunaikan. Amanah pekerjaan, dia tunaikan. Amanah jabatan, dia tunaikan. Semua bentuk amanah yang di pundaknya dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu sifatnya orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang tidak amanah adalah orang yang merugi dunia akhirat. Lawan daripada amanah namanya khianah. Barakallah. Wa'ahdihim juga janji. Yakni orang-orang yang suka menepati janjinya. Mengadakan janji sama orang lain, ditepati. Tepat waktu, disiplin, jujur. Tidak suka ingkar janji. Janji ketemu dengan orang tepat waktu. Janji mau ngasih orang jujur dikasihkan. Janji apapun bentuk janji yang dia sampaikan kepada orang lain dia tepati. Itu sifatnya orang-orang yang beruntung.
walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang selalu menjaga salat. Yang pertama tadi, khusyuk dalam salat itu ketika praktek salat. Khusyuk. Yang ini menjaga salatnya. Tidak pernah bolong. Terus jaga. Yang 5 waktu terus konsisten sampai akhir hayatnya. Tidak pernah lepas. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah dengan ayat ini, ialah al-muhafadzah 'ala shalawatin nafilah. Senantiasa menjaga salat sunnahnya. Qobliyahnya, ba'diyahnya, sunnah-sunnah yang lainnya dijaga. Ini berat. Ini mengandung makna keistiqomahan. Istiqomah di dalam menjalankan ibadah sholat. Jadi nggak cuma sekali tok, sekali ibadah khusyuk banget. Setelah itu tidak sholat lagi. Tidak. Tapi semua sholatnya khusyuk dan terus dia jaga sampai akhir hayatnya. Itu sifatnya orang-orang yang beruntung. Setelah itu, setelah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan poin-poin di atas, kriteria sifat-sifatnya orang beriman yang dijamin keberuntungan dan kebahagiaan untuk mereka, Allah sebutkan di akhir ayat tentang keberuntungannya hakiki dan yaumul qiyamah, surga. Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah itu, ulaika humul warithun, merekalah orang-orang yang akan mewarisi, ahli waris. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini puncak dari amal keberuntungan dan amal kebahagiaan. Dimulai dari iman, salat dan terus amal-amal yang lainnya, puncaknya ialah surga Firdaus, surganya Allah Taala. Itulah yang namanya kebahagiaan dalam Islam, keberuntungan dalam Islam, keberuntungan ukhrawi, keberuntungan agama, dini, yang puncaknya nanti ialah surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini satu ayat. Yang lainnya lagi, yang juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijamin dengan keberuntungan dan kebahagiaan, ialah yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di Al-Mu'minun disebutkan ciri-cirinya orang yang beriman. Yang ini disebutkan ciri-cirinya orang yang bertakwa. Takwa itu ialah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ciri-cirinya, yang ujungnya nanti adalah jaminan keberuntungan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri yang pertama ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara gaib, perkara yang bukan alam dunia. Perkara gaib. Termasuk dengan perkara gaib iman kepada Allah. Allah itu gaib, tidak bisa kamu lihat. Iman Allah itu ada. Iman Allah itu pencipta. Iman Allah itu punya asmaul husna. Iman Allah itu punya sifat-sifat sempurna yang mulia bagi Allah. Iman Allah itu zat yang diibadai. Tentang Allah berkata. Juga iman tentang para malaikat. Ini juga gaib. Mengimani para malaikat,
makhluk Allah, diciptakan dari cahaya, punya sayap, jumlahnya banyak, tugasnya beribadah kepada Allah semata. Ada yang menjadi malaikat membawa wahyu dan berbagai macam tugas-tugas yang lain, perkara gaib. Iman dengan surga juga perkara gaib, dengan neraka juga perkara gaib, dan beriman dengan semua yang terjadi nanti di hari kiamat, perkara gaib. Yakin dunia akan binasa, ganti alam akhirat. Yakin dengan kebangkitan umat manusia dari alam kuburnya. Yakin dengan yang namanya pada mahsyar. Yakin dengan yang namanya hisab, hitungan amalan, syafaatnya Rasul, adanya sirat, jembatan, adanya haud telaganya Rasul, dan semua yang terjadi nanti di yaumul qiyamah, itu termasuk perkara gaib. Dia iman. Percaya dengan azab dan nikmat kubur, juga perkara gaib. Semua perkara-perkara yang gaib yang diberitakan dalam Al-Quran dan dalam sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, dia percayai. Itu sifatnya yang bertakwa kepada Allah. Yu'minuna bil ghaib. Tidak semata-mata iman, tapi iman dengan perkara gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, sama dengan di atas. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang kami anugerahkan kepada dia. Yang ini umum, meliputi infak yang wajib dan infak yang sunnah. Infak yang wajib, zakatul mal, zakat fitrah. Termasuk infak yang wajib, menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi diri sendiri, menafkahi orang tua yang tanggung, menafkahi para pembantu, gaji para pembantu, menafkahi para pegawai, gaji para pegawai. Itu semuanya nafkah yang wajib. Juga masuk padanya nafkah-nafkah yang sunnah yang saya bawakan di atas. Fakir miskin, yatim piatu, kaum du'afa, dan sebagainya. Intinya dia gemar berderma, gemar berinfak, gemar bersedekah. Itu sifatnya orang bertakwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Yang ini beriman dengan wahyu Allah yang diturunkan kepada para anbiya wal mursalin, nabi-nabi dahulu. Mengimani adanya kitab Taurat pada Nabi Musa, mengimani adanya kitab Zabur pada Nabi Daud, mengimani kitab Injil pada Nabi Isa, mengimani suhuf Ibrahim, lembar-lembar kitab Nabiullah Ibrahim, itu semua diimani. Dan secara khusus beriman dengan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau iman dengan buku-buku yang sebelumnya secara global, ada Taurat, Zabur, Injil, selesai. Tapi untuk beriman dengan Al-Quran, rinci. Yang pertama, mengimani Al-Quran itu merupakan wahyu Allah, kalamullah, firman-Nya Allah. Yang kedua, harus membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang ketiga, yang paling penting, harus mengamalkan konsekuensi dan kandungan Al-Quran, dikarenakan itu merupakan kitab suci kita. Gak semata-mata dipajang, tapi dibaca dengan tadabbur dan diamalkan isi kandungannya. Itu beriman dengan Al-Quranul Karim, kitab suci kita kaum muslimin yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi. Juga termasuk dalam pengertian ini ialah beriman kepada para nabi dan para rasul. Mengimani nabi-nabi yang sebelumnya, mengimani rasul-rasul yang sebelumnya yang jumlahnya sangat banyak, diyakini mereka rasulnya Allah,
secara global, dan yang paling rinci beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Harus mengimani beliau, harus mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus mencontoh beliau, dan harus mengikuti dan mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan meyakini tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah beliau. Ini penting. Barang siapa yang meyakini ada rasul setelah beliau, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Barang siapa yang meyakini adanya nabi setelahnya rasul, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Itu prinsip orang yang bertakwa. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin akan adanya akhirat. Ini iman kepada hari akhir. Sebagaimana saya terangkan tadi, termasuk dalamnya perkara gaib. Sudah? Setelah Allah menyebutkan semua keterangan dan rincian kriteria di atas, Allah mengatakan setelah itu, ulaika ala hudam min rabbihim. Merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya. Wa ulaika humul muflihun. Dan merekalah orang-orang yang beruntung, yang bahagia. Sekali lagi, kaum muslimin rahimakumullah, keberuntungan dan kebahagiaan dalam Islam ternyata tolak ukurnya itu iman, amalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kebahagiaan, itulah keberuntungan yang nanti kita peroleh di yaumul kiamat dengan surganya Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Lainnya lagi, termasuk daripada keberuntungan yang besar ialah secara umum mentaati Allah dan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar dunia akhirat. Kuncinya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul. Ini kunci keberuntungan. Ini kunci dari semua bentuk amal-amal yang lain yang membawa pada keberuntungan. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan konsekuensi dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu ketaatan kepada Allah. Muhammadur Rasulullah ketaatan kepada Rasulullah. Dan ini merupakan inti daripada Islam secara keseluruhan. Islam dari mulai awal sampai terakhir itu ringkasnya pada ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ringkasnya, kalau kita ini kepingin bahagia dunia akhirat, kepingin beruntung dunia akhirat, di samping kita memperhatikan urusan duniawiyah kita yang sifatnya mubah dan halal, mengurusi maisha kita, mata pencaharian kita yang mubah dan halal, kita ini harus mengamalkan Islam secara kafah, Islam secara keseluruhan, mentaati Allah, mentaati Rasul dalam semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya. Di antara contohnya pada ayat yang saya bawakan, Al-Mu'minun 1-11, Al-Baqarah 1-5. Itu adalah contoh-contoh amalan yang bersifat ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rombong bahagia. Kalau semata-mata yang kita pikir itu hanya duniawiyah, sibuk mengurusi rumah yang luas,
sibuk mengurusi kendaraan yang nyaman, sibuk mengurusi mata pencaharian, sibuk dengan istri, lupa dengan amal soleh, lupa dengan ketaatan kepada Allah, maka itu nanti akan berubah menjadi kerugian, bukan keberuntungan. Diingatkan oleh para ulama kita. Mereka menyatakan barakallahu fikum, satu hal yang perlu diwaspadai oleh masing-masing insan, yaitu istidraj. Istidraj itu maknanya ialah mendapatkan kenikmatan duniawiyah yang luas, yang banyak, yang lancar dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari amal soleh, semakin jauh dari ketaatan kepada Allah. Itu namanya istidraj. Hati-hati Pak ya. Semakin mencari dunia, kok semakin lancar, semakin mapan, semakin luas, semakin megah rumahnya, semakin nyaman mobilnya. Gonta-ganti mobil sampai ketemu yang paling mahal, yang paling mewah, yang paling nyaman. Sibuk dengan dunianya. Tapi kok semakin luas, semakin lancar, semakin sibuk, nah kok tambah banyak maksiatnya, kok semakin banyak dosanya, kok semakin lupa ibadahnya, lupa amal solehnya, lupa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati Pak, itu bukan kebahagiaan, itu istidraj. Ujungnya nanti ialah hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj, dilulu, dijor oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih nikmat, ya Allah kasih, senang, ya Allah. Banyak, luas, lancar. Semakin luas rumah kamu, tambah banyak rumah kamu, mobil kamu, usaha kamu, lancar, besar. Dan semakin tidak taat kepada Allah, semakin tidak mau beramal soleh, ujungnya nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebahagiaan, tapi kebinasaan dan kerugian. Maka saya ingatkan sekali lagi, bahagia itu jangan diukur dengan duniawiyah semata. Bahagia itu diukur dengan duniawiyah dan ukhrawiyah. Yang paling penting urusan agama kita, iman kita, amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah, dan ujungnya nanti meraih surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang paling penting. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, mumpung ada waktu masih panjang, tenang saja. Kalau saya bawakan secara global tentang orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Sekarang saya bawakan orang-orang yang merugi. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang namanya kerugian itu jangan diukur dengan kerugian materi. Jangan diukur dengan kerugian duniawi. Jangan diukur. Nah, dalam Islam itu dikatakan merugi. Orang yang punya usaha besar, bangkrut, dia merugi. Orang yang tadinya kaya raya, jatuh miskin, ya rugi. Yang tadinya rumahnya mewah, luas, bangkrut, dijual. Sekarang masuk dalam perumahan yang tipenya SS5. Sangat sederhana dan sempit. Yang merugi. Tadinya kendaraannya mewah, nyaman, sekarang pakai sepeda ontel yang reot. Ya merugi. Tapi ingat, jangan mengukur kerugian itu hanya dengan semata-mata duniawi dan materi. Dalam Islam, kerugian yang nyata, kerugian dunia akhirat. Dan yang paling parah, kerugian nanti dia mahluk kiamat. Nanti dia mahluk kiamat, bukan di dunia ini. Bagaimana gambarannya? Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada para sahabat,
Manil muflisu fikum. Wahai para sahabatku, siapakah orang yang rugi, yang bangkrut di kalangan kalian itu? Jawabannya sahabat ketika itu gambaran duniawi. Al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirham. Ya Rasulullah, orang yang rugi, yang bangkrut di kalangan kami, yang tidak punya duit, tidak punya dinar, tidak punya dirham. Itu yang rugi, yang bangkrut. Katanya Rasul, al-muflisu, diterangkan kebangkrutan, kebinasaan, kerugian hakiki itu. Yang itu betul bangkrut. Tidak ada lagi yang parah lagi. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati fi hasanatin. Orang yang rugi, yang bangkrut kata Rasul. Orang yang nanti di hari kiamat dia datang membawa pahala amal baik yang sangat banyak. Amal kebaikan ini, kebaikan ini, kebaikan ini. Banyak amal kebaikan ini. Kata Rasul, waqad syatama hadza wa sabba hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Ternyata dia semasa di dunia biasa mencaci maki si fulan, merendahkan si fulan, memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan. Maknanya semasa di dunia dia ternyata banyak kebolimannya. Sudah menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain, mengolok-olok orang lain, memukuli orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Kata Rasul, faya'khudhu min hasanatih. Maka dia pun mengambil kebaikan-kebaikan dia untuk bayar apa ini? Bayar kebolimannya. Ingat di akhirat tidak ada uang, Pak. Pembayaran hukum qisas dengan amal baik. Maka diambil kebaikannya, bayar keboliman yang ini. Diambil lagi untuk keboliman itu. Terus diambil semua amal kebaikan dia itu untuk membayar semua keboliman dia. Ternyata amal kebaikannya habis. Kebolimannya masih banyak. Harus bayar. Akhirnya yu'khadhu min sayyi'atihim. Diambilkan dari kejelekan-kejelekan orang yang dia bolimi. Diambil, dikasihkan dia. Diambil, dikasihkan dia. Sampai semuanya tuntas kebolimannya. Diambil semua kejelekannya. Dikasihkan kepada orang tersebut. Ujungnya apa? Faturiha innar. Dia pun dicampakkan dalam neraka jahanam. Itu yang namanya bangkrut. Itu yang namanya merugi. Kerugian yang amat sangat nyata. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang kerugian yang nyata, yang hakiki. Disebutkan di Al-Hajj ayat yang ke-11. Allah mengatakan dalam penggalan ayatnya, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia telah merugi dunia akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Lebih tegas lagi Allah sebutkan di Asy-Syura. Asy-Syura ayat yang ke-45. Allah mengatakan, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya al-khasirin, orang-orang yang merugi itu ialah orang-orang yang merugi dirinya dan keluarganya nanti di hari kiamat. Yaumal qiyamah, hari kiamat. Bukan di dunia. Hari kiamat. Itu kerugian yang amat sangat nyata dan hakiki. Tiada kesempatan lagi untuk mengganti kerugian dengan keberuntungan kalau sudah masuk alam akhirat. Di dunia kita rugi, masih bisa bangkit kembali untuk beruntung. Kita bangkrut, mungkin bangkit lagi untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kita jatuh dalam kemaksiatan, mungkin taubat. Gitu Pak ya. Mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kurang ibadahnya, ada waktu untuk beribadah lagi. Kurang ketaatannya, ada waktu untuk taat lagi. Kurang amal solehnya, ada waktu untuk beramal soleh. Itu di dunia Pak. Tidak bangkrut.
Tapi begitu sudah masuk ke alam akhirat, yang ada ialah kerugian yang amat sangat nyata. Kalau ternyata naudzubillah min dzalik sampai di hari kiamat nanti masuk ke alam akhirat, semua amal-amal baik kita itu habis untuk membayar semua dosa kita, kemaksiatan kita, kezaliman kita, tindakan semena-mena yang kita lakukan di dunia ini. Habis semuanya dan dikasih amal kejelekan orang lain. Ketika tidak ada kesempatan untuk mengulangnya kedua kali. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal kembali, untuk ibadah lagi. Tidak ada. Yang ada ialah neraka di depan kita. Na'udzubillah. Itu hakikat kerugian dalam pandangan Islam. Rugi itu dunia akhirat. Dan yang lebih parah, kerugian nanti di akhirat, nanti di kiamat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Adapun amal-amal, tindakan-tindakan dalam Islam yang dinilai kerugian yang sangat besar, itu juga ternyata terkait dengan perkara ukhrawi, perkara agama. Di antaranya Pak, ialah beragama dengan selain Islam, memeluk agama selain Islam, itu kerugian. Jangan lupa disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-85, Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Orang kafir itu merugi. Walaupun di dunia rumahnya paling mewah, paling megah, kendaraannya paling mewah, paling nyaman, istrinya paling cantik, anaknya paling banyak, semua bisa dia cari, dia penuhi. Tapi kalau dia mati kafir, maka dia belum kiamat merugi, tempatnya di neraka. Barakallahu. Yang kedua, kekufuran dan kesyirikan. Ini semuanya bentuk-bentuk amal yang membawa kerugian hakiki dunia akhirat. Lihat ya Az-Zumar. Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Rasul, kalau kamu syirik, berbuat kesyirikan, maka akan hapus semua amal kamu dan kamu sungguh termasuk golongan orang yang merugi. Juga di Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat yang ke-52. Allah mengatakan, "Walladzina amanu bil batili wa kafaru billah ulaika humul khasirun." Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, batil diimani, Pak, dan dia kufur kepada Allah, merekalah orang-orang yang sungguh merugi. Allah dikufuri, yang batil-batil diimani. Itu tanda kerugian dunia akhirat. Juga murtad dari agama juga merupakan kerugian yang nyata. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-21. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Kalian jangan murtad. Jangan murtad kembali ke belakang kalian. Tadi yang muslim, sekarang non muslim. Fatanqalibu khasirin, sebab kamu nanti akan balik menjadi orang-orang yang merugi. Murtad itu kerugian yang nyata. Juga kebid'ahan. Bid'ah dan ahlul bid'ah itu orang-orang yang merugi
dunia akhirat. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat yang ke-103 104. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Kata Allah, katakan wahai Nabi, maukah kami beritahukan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Fil akhsarina a'mal. Orang yang paling merugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sesat di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan dia merasa paling bagus amalannya. Sesat, tapi dia merasa yakin paling bagus amalannya. Ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari dan buku-buku tafsir yang lainnya, mereka menukil keterangan dari para sahabat tentang ayat ini. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kaum Khawarij. Sekte Khawarij yang muncul ketika itu. Itu sekte bid'ah yang paling tua dalam Islam. Yang kali pertama muncul itu dua, Khawarij dan Syiah. Ini paling tua dan zaman sekarang ini paling eksis. Paling eksis. Khawarij punya negara sendiri. Syiah punya negara sendiri. Di dunia ini ada negaranya. Ini negara basis Khawarij, negara basisnya Syiah, itu ada. Di antara yang mengatakan demikian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, ketika beliau membaca ayat ini, orang yang paling merugi amalannya, kata beliau, sesat tapi menyangka paling benar, kaum Khawarij, katanya Ali bin Abi Thalib. Dari sini diambil faedah oleh para ulama, semua orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan, jatuh dalam sekte-sekte yang menyimpang, itu orang yang merugi dunia akhirat. Hati-hati. Sehingga yang beruntung yang berjalan mengikuti Rasulullah SAW, berjalan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Juga di antara yang merugi ialah orang-orang yang zalim. Disebutkan dalam surat Al-Isra. Al-Isra ayat yang ke-82. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala yazidul zalimina illa khasara." Dan tidaklah menambah orang-orang yang zalim itu kecuali kerugian. Semakin dia zalim, semakin tambah merugi. Kezaliman itu ketika disebutkan secara mutlak maknanya ialah menzalimi orang lain. Tindakan zalim, menzalimi hartanya orang, mencuri harta orang, merampok harta orang, mengorupsi harta orang, menzalimi kehormatan orang, mencaci maki orang lain, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, menzalimi darah orang, membunuh orang lain. Itu semuanya bentuk-bentuk kezaliman. Ingat, tidak bertambah kecuali semakin merugi. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, kata Rasul. Takutlah kamu dari kezaliman yang ada. Sebab kezaliman itu merupakan kegelapan nanti di hari. Ini cuplikan-cuplikan ayat. Dan kalau kita simpulkan, yang namanya kerugian yang sangat nyata itu ialah apabila ada orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berseberangan dengan Islam yang benar. Itu rugi. Baik itu kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, kezaliman, dan berbagai macam amal-amal lain yang tidak dibenarkan dalam Islam. Itu merupakan kerugian yang nyata.
Maka kesimpulannya barakallahu fikum, orang-orang yang berbahagia dunia akhirat adalah orang yang bisa hidup di muka bumi ini di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam sampai akhir hayatnya. Puncak kebahagiaan surganya Allah. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tersesat, yang menyimpang, yang menyelisihi bimbingan Islam yang benar, bimbingan Allah dan Rasulnya sampai dia mati. Puncak kerugian ialah neraka jahanam, dimasukkan dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallah. Itu cara pandang Islam dalam memandang rugi atau kebahagiaan duniawi dan ukhrawi, dan yang paling penting ukhrawiyahnya. Dari keterangan yang dibawakan dari awal sampai terakhir barakallahu, itu semuanya sesungguhnya diringkas dalam satu surat, yaitu surat Al-Asr. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini kesimpulan dari semua yang ada dalam satu surat. Wal 'asri, demi masa, demi waktu asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua umat manusia sungguh dalam kerugian. Semuanya rugi, nggak ada yang untung, kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kafir tidak masuk, yang syirik tidak masuk. Harus beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Yang maksiat-maksiat tidak masuk. Yang bid'ah-bid'ah tidak masuk. Yang zalim-zalim tidak masuk. Kenapa? Bukan amal soleh. Wa amilus shalihat. Iman dan amal soleh itu terkait dengan pribadi kita masing-masing. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran. Itu adalah dakwah kepada Allah. Upaya untuk menyuruh orang lain supaya menjadi orang yang berbahagia. Dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabr, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran, saling memberikan wasiat supaya sabar dalam menempuh jalan iman dan amal soleh. Sabar dalam meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kezaliman. Sabar. Sabar dalam beramal soleh, sabar dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Saling berwasiat, saling menguatkan satu sama lain. Ini 4 kriteria orang-orang yang lepas dari kerugian. Semuanya ukhrawi, semuanya dini. Itu yang paling penting barakallahu. Ini ringkasan dari semua yang ada. Saya akhirkan supaya ayat ini, surat ini yang dihafalkan, yang diresapi, supaya kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, yang beruntung dunia akhirat, dan terlepas dari golongan orang-orang yang merugi dunia dan akhirat. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin penyampaian dari saya. Ada sisa waktu beberapa menit, dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana caranya kita mengetahui amal soleh kita diterima atau ditolak? Dalam Islam disebutkan tegas persyaratannya. Persyaratan diterimanya sebuah amal itu 2 atau 3. Yang pertama harus muslim. Yang beramal harus orang-orang yang muslim. Orang kafir, amal apapun yang dia kerjakan ditolak. Muslim.
Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Betul-betul mempersembahkan amal untuk Allah semata, bukan untuk dipuji, bukan untuk ingin dilihat, bukan untuk apa-apa, untuk Allah semata. Dan yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sulit melakukan sholat yang khusyuk. Iya, Pak. Memang hampir semua orang mengalami demikian. Karena ibadah salat itu ibadah yang betul-betul tidak disukai sama setan. Jadi orang ibadah itu mesti ganggu sama setan. Ada aja. Yang tadinya masuk ke dalam salat, tidak ingat apa-apa, tahu-tahu diingatkan semua yang tadi kita lupa. Ya, itu setan. Dan itu ternyata digunakan oleh sebagian ulama kita untuk mencari jalan keluar. Sebagai faedah sedikit intermezzo. Dinukil dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tahu Pak ya Abu Hanifah ya? Yang punya mazhab Hanafi. Ada orang yang datang kepada Abu Hanifah. Wahai Imam, saya itu punya barang berharga. Saya taruh di sebuah tempat, sekarang lupa saya. Orang kita bilang kesingsal gitu ya. Lupa saya di mana, tempat tak cari-cari, tidak ketemu di mana, ini berharga itu. Gimana cara saya mencarinya, wahai Abu Hanifah? Masuk ulama ditanya kayak gini. Tapi subhanallah cerdas beliau. Kata beliau gini aja. Kamu nanti malam bangun qiyamul lail ya. Oh gitu? Iya. Nanti malam kamu bangun qiyamul lail. Ketemu insyaallah caranya. Ya qiyamul lail, Pak. Begitu qiyamul lail, Allahu Akbar. Datang setannya. Barang kamu itu di sana loh tempatnya. Akhirnya dia, oh iya, di sana dia. Terus saya ke 2 rakaat, langsung nyari, barangnya ketemu. Keesokan harinya datang kepada Abu Hanifah, Imam, jazakallahu khair. Terima kasih banyak, sudah ketemu barang saya. Itu bagaimana itu? Iya, saya salat langsung ingat itu. Di tempat barang saya di mana itu? Langsung saya cari ketemu. Kata Abu Hanifah, loh kok cuma 2 rakaat? Seharusnya kan dijangkepkan sampai selesai qiyamul lailnya. Syukur kepada Allah kan. Nah itu. Niatnya kan cari barang, bukan untuk qiyamul lail sungguhan. Intinya barakallahu fikum, ibadah salat berat. Banyak gangguannya, banyak godaan. Pertanyaan sekarang, ketika sholat, pikiran kemana-mana, apakah sholat saya diterima ataukah harus diulang sampai khusyuk? Jawabannya, terkait dengan diterima atau terkait dengan sah tidaknya sebuah sholat, itu dihitung atau dipandang dari rukun dan syarat. Kalau semua rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, sah. Adapun kelebatan bayangan benak, itu susah untuk dielakkan. Mesti. Paham ya? Jadi kalau semata-mata iling itu dilawan. Dikhususkan dengan cara mendengarkan bacaan imam, kemudian tadabbur apa yang kita baca. Selama tumak ninah, selama rukun syarat terpenuhi, maka sah. Tidak usah mengulangi lagi. Adapun ini khusyuk, itu terkait dengan tingkat kualitas ibadah masing-masing orang dan tingkat nilai pahalanya masing-masing orang. Barakallah. Dihalalkan istri-istrimu dan budak-budakmu bagi laki-laki. Budak bukan pembantu, tapi hamba sahaya. Mohon dijelaskan tentang hamba sahaya sejelas-jelasnya. Masya Allah. Iya. Kalau pembantu rumah tangga itu orang merdeka. Yang namanya budak atau hamba sahaya itu sebuah status yang disandang oleh seseorang. Status bukan merdeka. Status budak yang bisa diperjualbelikan. Sebab perbudakan ialah kekufuran yang ada pada seseorang
yang kemudian dia menjadi budaknya kaum muslimin dengan akibat kalah perang. Paham ya? Itu umumnya perbudakan dalam mata Islam. Jadi kalah perang, Muslim, pasukan muslimin perang dengan pasukan kufar, kalah yang kafir, maka semua harta-harta mereka itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang, termasuk rumah-rumahnya, termasuk kendaraannya, termasuk senjatanya, termasuk orang-orangnya. Orang-orang ini nanti macam-macam. Mungkin oleh pemerintah dibebaskan. Mungkin sebagai jaminan untuk bebaskan tawanan perang kaum muslimin yang lain. Atau mungkin diperbudak. Ya sudah, diperbudak langsung, dibagi untuk para mujahidin. Pas jatahnya kamu ke budak perempuan, ya rezekinya kamu. Kalau pas dapat laki-laki, ya budak laki-laki. Dapatnya anak-anak kecil, ya anak-anak kecil. Dapatnya mbah-mbah, ya mbah-mbah. Kok dapatnya yang perempuan yang masih muda, ya rezekinya kamu. Dalam Islam yang namanya budak itu boleh dijual, boleh dibeli, boleh dihibahkan. Namam, boleh diwarisi. Sebagaimana barang ya. Adapun untuk yang satu itu dirinci. Kalau dia budak perempuan yang hamil, bukan posisi hamil, ditunggu 1 kali haid untuk membersihkan rahim dia. Setelah itu halal bagi Anda. Kalau dia lagi hamil, ditunggu sampai melahirkan, sampai selesai nifas, baru halal bagi Anda. Itu hamba saya budak. Jadi nggak sekarang ini pembantu rumah tangga dijadikan sebagai budak. Oh, jangan salah paham. Paham salah ya? Di zaman sekarang ini nggak ada budak. Di Indonesia nggak ada budak. Nggak tahu kalau di sana ada. Di Afrika, Allahu a'lam. Yang jelas sekarang ini nggak ada budak. Bolehkah seorang yang punya istri, bolehkah seseorang yang punya istri melakukan perbuatan rahasia dalam tanda kutip untuk melampiaskan syahwatnya tatkala ditinggal pergi istrinya? Loh, tadi itu pembahasannya. Hah? Kalau yang dimaksudkan ialah onani, hukumnya haram, tidak boleh. Maka cara lain puasa. Cara kedua, jangan mau ditinggal istri. Nah gitu ya. Umumnya itu suami pergi, istrinya ditinggal. Bukan suaminya tinggal, istrinya pergi. Kebalikin. Dan solusi yang berikutnya, ya poligami. Nah ya, bojone hilang terus. Nggak pernah di rumah. Dia bojo lagi, nikah lagi. Tapi itu solusi yang terakhir. Ya, yang terpenting ialah itu semua tidak boleh dilakukan. Termasuk dalam ayat di atas, wa man ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Termasuk orang yang melakukan tidak boleh melaksanakan yang namanya onani. Barakallahu fiik. Caranya puasa, olahraga dan segala macamnya. Apakah setelah di akhirat kita masih membutuhkan petunjuk Allah untuk menjadi orang yang beruntung? Enggak, sudah. Kalau di akhirat cuma 2 kemungkinan. Mungkin sebagai ahli jannah, mungkin sebagai ahli nar. Kalau sebagai ahli jannah, alhamdulillah, nanti akan mendapatkan petunjuk untuk masuk dalam surganya Allah. Pengertian mendapatkan petunjuk untuk masuk surganya Allah ialah dia mendapatkan petunjuk dari Allah untuk tahu tempatnya masing-masing. Itu dia masuk dalam surga, ngerti tempat saya sebelah sana, sebelah sana, sebelah sana, ngerti. Atau yang kedua ahlun nar, naudzubillah min dzalik. Itu menjadi ahlun nar, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah dalam neraka. Langsung tahu apa azabnya, bagaimana sisaannya dan segala macam. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah masuk di alam akhirat cuma 2 kemungkinan, ahlul jannah atau ahlun nar. Itu semuanya tergantung kita sekarang di dunia ini. Kalau kita berupaya maksimal
dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan iman, dan banyak doa supaya istiqamah, insyaallah mendapatkan husnul khatimah dan surganya Allah. Tapi kalau di dunia ini banyak maksiatnya, banyak dosanya, banyak bid'ahnya, banyak syiriknya, lupa kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, akan dikhawatirkan mendapatkan su'ul khatimah dan ujungnya adalah nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka ringkas daripada majlis kita ini kaum muslimin rahimakumullah ialah mengingatkan kita semuanya agar kita semuanya memanfaatkan hidup yang sekali ini dengan sebaik-baiknya, mengejar sifat-sifat orang yang beruntung tadi dengan iman, amal saleh, dakwah dan sabar, dan menjauhi hal-hal yang membawa kerugian, baik kekufuran, kesyirikan, bid'ahan atau kemaksiatan atau kezaliman yang membawa kerugian dunia akhirat tadi. Dan juga jangan lupa banyak doa, banyak istighfar, dan mohon keistiqomahan kepada Allah Taala, semoga dikasih keistiqomahan dalam iman dan amal saleh sampai akhir hayat nanti, dan berdoa semoga mendapatkan husnul khatimah dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian, sudah hampir masuk maghrib. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.